close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Nah, materi awal yaitu hukum kekekalan momentum sudut dan kesetimbangan benda tegar. Nah, ini lanjutannya yaitu tentang momentum sudut. Nah, momentum sudut yang dilambangkan ataupun disimbolkan dengan huruf L besar didefinisikan sebagai perkalian silang antara vektor momentum linear benda P dan vektor posisi. Sebentar dulu Kak, tadi judulnya apa Kak? Hukum kekekalan momentum sudut dan kesetimbangan benda tegar. Kekekalan sudut dan kesetimbangan benda tegar. Kalau ingin lebih jelas itu bisa dibuka di modulnya juga ada itu. malas ke WA. Malas ke WA, balik-balik. Oh ya benar juga ya. Oke, untuk momentum itu kalau ini udah dicatat ya? Udah Pak. Belum, sabar. Belum. Nah, untuk selanjutnya itu untuk rumusnya dari momentum sudut ini bisa L besar dikali R dikali P. Nah, secara matematis penurunan persamaan momentum sudut ataupun L dapat berawal dari konsep momentum linear ataupun P dan dapat dituliskan dari P sama dengan M per V kali V. Nah, dengan menganggap benda bergerak rotasi maka kecepatan linear dapat ditulis dengan V kali R kali W sehingga diperoleh seperti ini ya. Iya. Woi bentar woi, belum nyatetnya belum. Oh belum. Enggak usah Pak, nanti nih buka WA aja, kayaknya tak itunya aja. Udah, lanjut aja ya, nanti bisa dibuka. Iya udah gampang. Bagusnya itu nanti aja tau lagi dijelasin lah kamu nih. Nah, jadi dari penurunan dari rumus yang di samping tadi itu bisa dengan rumus L sama dengan I ataupun momen inersial benda dikali W. Nah, untuk L sendiri ini yaitu momentum sudut. Nah, untuk satuannya itu kilogram per meter pangkat 2 kali per sekon. Nah, untuk I-nya itu momen inersial benda kilogram meter kuadrat. Untuk W-nya itu kecepatan sudut rad per S. Jadi kalau untuk nanti misalnya ketemu di suatu rumus ataupun di suatu soal, kalau misalnya ada soal yang menunjukkan satuannya itu kan misalnya satuannya itu kilogram ataupun seperti yang ditunjukkan di PPT ini ya berarti itu momentum sudut seperti itu. Seperti itu. Ini ya. Nah, hukum selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum linear dinyatakan bahwa jika pada suatu sistem tidak ada resultan gaya yang bekerja sama dengan sigma F sama dengan 0. Jadi resultan gayanya itu tidak bekerja sama dengan 0. Kalau 0 itu tidak bekerja pada suatu gaya. Nah, pada gerakan rotasi jika tidak ada resultan momen gaya atau torsi simato sama dengan 0 maka juga akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut sehingga konseptual dapat ditulis. Nah, seperti ini ya rumusnya seperti ini. Nah, dapat jika misalnya nanti pada gerakan rotasi tidak ada resultan momen gaya ataupun torsi seperti ini. Nah, untuk hukum kekekalan momentum sudut sendiri ini berbunyi jika tidak ada resultan gaya ataupun gaya luar yang bekerja pada sistem sigmato sama dengan 0 maka momentum sudut di tem adalah kekekalan konstan atau dapat ditulis sebagai rumus seperti ini. Jika delta T sama dengan 0 maka L sama dengan konstan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang materi kesetimbangan benda tegar. Tegar. Nah,
Nah, dalam sistem partikel benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua materi gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut. Nah, oleh karena itu syarat yang berlaku dari keseimbangan sistem partikel hanyalah keseimbangan transisi. Nah, benda tegar merupakan benda yang tidak berubah bentuk jika diberikan gaya F tertentu pada suatu benda tersebut. Nah, ini ada beberapa syarat benda tegar yang mengalami keseimbangan statis. Yang pertama yaitu tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tegar ataupun sigma F sama dengan 0. Nah, berarti sama aja misalnya nanti pada sigma FY sama dengan 0 dan sigma pada X juga sama dengan 0 juga. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda tegar. Nah, untuk yang kedua itu tidak ada resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar. Sama aja sigmanya sigma F sama dengan 0. Nah, kelihatan ya? Ini kelihatan pada gambar ini. Nah, kenapa pada misalnya kalian pernah melihat di film ataupun di video, pernah kan melihat kayak ada orang yang beratraksi di suatu, ada talian di antara bangun dan bangunan itu di tali, terus ada seseorang yang melewati dengan menggunakan tongkat. Nah, kenapa ini kok bisa dia tidak jatuh saat melewati ini? Karena ada penyeimbangnya. Nah, jadi keseimbangan tubuh. Nah, jadi untuk Ini ada di tongkat. Nah, untuk titik keseimbangannya itu pada tongkat tersebut. Jadi nanti diseimbangkan mana antara lebih panjang, misalnya lebih panjang mana atau lebih beratan mana antara panjang antara tongkat yang kanan dan tongkat antara yang kiri. Jadi nanti diseimbangkan. Jika nanti berat sebelah, maka orang tersebut bisa jatuh ataupun bisa jatuh ke bawah karena dia tidak seimbang seperti itu. Nah, jadi selanjutnya yaitu ini ada jenis-jenis keseimbangan. Nah, untuk yang A yaitu tentang keseimbangan stabil, yang kedua yaitu keseimbangan labil, dan yang ketiga yaitu yang C yaitu keseimbangan netral. Jadi keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang dialami benda di mana sesaat setelah gangguan kecil dihilangkan. Nah, benda akan mengalami kedudukan keseimbangan semula. Jadi misalnya diberikan seperti main skateboard di suatu lintasan. Nah, itu. Yang kedua yaitu keseimbangan labil adalah keseimbangan yang dialami benda di mana setelah gangguan kecil dihilangkan. Kedudukannya semula. Nah, Kedudukannya hilang. Keseimbangan dialami benda mana setelah gangguan kecil dihilangkan, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula. Nah, misalnya suatu bola diletakkan di tengah-tengah suatu pegunungan. Nah, saat itu dilepaskan antara ke kanan ataupun ke kiri, dia tidak akan kembali ke semula, ke titik semula benda itu dilepaskan seperti itu. Kan nggak mungkin kan? Nah, kalau kecuali nah, kalau dibawa orang. Ya, bisa nanti dicolong orang. Slow Mas Niko, jangan ngegas dong. Ya, kemungkinan kalau keseimbangan stabil yang seperti yang digambar itu kemungkinan akan kembali kepada porosnya atau tempatnya. Nah, untuk keseimbangan netral adalah keseimbangan di mana gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda. Seperti ini. Tidak akan mengganggu. Akan tetap sama. Akan tetap sama. Seperti itu. Oke, yang baru masuk bisa langsung mengikuti ya. Nah, yang materi kedua yaitu tentang titik berat benda. Nah, untuk titik berat benda ini ada dua, yaitu titik berat benda dan titik pusat massa. Titik berat benda adalah titik tangkap gaya berat suatu benda di mana titik tersebut dipengaruhi oleh medan gravitasi. Seperti itu. Nah, seperti gambar tadi, sama aja sih itu. Kalau untuk titik pusat massa adalah titik yang mewakili posisi benda jika dianggap sebagai suatu titik materi. Nah, untuk titik benda berat itu dibagi menjadi tiga, yaitu benda berdimensi 1 berupa garis L, benda berdimensi 2 berupa luasan bidang A, dan yang ketiga yaitu benda berdimensi 3 berupa luas volume. Untuk gambar dari benda-benda berdimensi ini bisa dilihat di modul ya. Itu udah Bapak kasih modul, bisa dibuka dan dipelajari. Dan ada beberapa contoh soal di situ. Jadi untuk materi ini tidak Bapak berikan contohnya karena udah ada penjelasan dan
Sudah ada contoh di modulnya, udah ada beberapa contoh soal seperti itu. Nah, udah selesai ya.